Ya, para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengalir ini. Ini ada berapa nih Pak Epi yang tampaknya berkaitan sangat dengan apa yang kita bicarakan tadi, yang seperti disampaikan oleh Mas Riswanto di dalam segmen awal tadi. Ya. Ini misalnya dari Mas Istus ini, IBEP Malang, baru kemarin dia ikut workshop How to be Day Free beberapa hari yang lalu ini. Dia nanya, bagaimana caranya menyeimbangkan antara berbisnis dengan keluarga? Saya kira ini pertanyaan semua orang ini. Pertanyaan semua orang yang mulai ingin meneguh bisnis. Kemudian yang selanjutnya ini, Pak, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Dua dulu barangkali. Ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan kehidupan bisnis dengan kehidupan keluarga. Ya. Jadi ada satu hal yang harus kita pahami, ya, bahwa di dalam membangun bisnis itu urusan nggak pernah selesai. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang meminta istrinya sabar, Bang. Mah, tolong sabar, ini kan lagi kita bangun, gitu ya. Mama sabar dulu, coba mengerti saya, gitu. Kayak Mas Riswanto itu kan tadi kan, wah ini gaya, iya makanya gayanya ini gaya yang paling penting gitu kan, gitu. Kemudian ketika bisnis sudah jalan gitu, istrinya masih disuruh sabar, mah tolong sabar ya gitu. Ini kan kita lagi susah, kita nggak ada duit dulu gitu kan, gitu. Jadi istri suruh sabar lagi. Nah kalau kita tanya, kita tarik ke belakang, kenapa sih dia punya bisnis gitu ya? Sebenarnya ketika dia punya bisnis, bilangnya niatnya untuk apa? Ingin membahagiakan keluarga gitu. Nah padahal yang namanya urusan bisnis itu nggak akan pernah selesai gitu. Makanya kapan dia harus membahagiakan keluarga dengan bisnis gitu? Ya sekarang gitu. Nggak usah nunggu dia berhasil, nggak usah nunggu dia itu profit itu. Keluarga harus bahagia dulu gitu. Sedangkan bisnis yang ditekunin bisa jatuh, bisa bagus juga gitu kan. Ya, jadi kalau keluarganya bagus, kalau bisnisnya bagus, keluarganya bahagia gitu, untungnya kan berlipat-lipat, Bang. Kalau bisnisnya belum bagus gitu, usahanya, keluarganya bagus, udah untung satu paling enggak itu kan gitu. Yeah. Tapi kalau keluarga selalu ditinggalkan gitu ya, bisnisnya enggak bagus pola gitu, rugi ya kan? 2 kali. Rugi 2 kali gitu. Nah makanya ya diatur gitu, keluarga juga mempunyai hak gitu. Jadi bisnis itu kita bangun untuk menservis keluarga gitu, bukan keluarga kita yang menservis bisnis ya. Jadi banyak istri kita, keluarga kita itu disuruh mengerti tentang bisnis untuk mengentertain bisnis gitu kan. Jadi kita itu bukan mengentertain keluarga, tapi keluarga yang suruh mengentertain bisnis gitu kan. Ini sebuah cara berpikir yang kebalik gitu. Nah bagaimana ngaturnya? Ya macam-macam ya. Apakah itu secara reguler, waktu-waktu tertentu. Kalau saya Sabtu Minggu sebisa mungkin ada di rumah gitu ya, gitu. Tapi juga nggak harus begitu, karena sebetulnya yang dibutuhkan keluarga itu adalah quality time. Gitu, nggak ada gunanya juga kalian itu ada di keluarga. Aku kan sudah Sabtu Minggu di keluarga gitu ya, tapi di keluarga yang dipegangin itu telepon, entar dulu ya mah ya telepon sana telepon sini gitu kan. Saya kasihan itu lihat orang-orang yang sok sibuk begitu ya, gitu itu mesti hidupnya habis gitu. Jadi quality time gitu, 1 jam bersama istri tapi istri terkesan, ya kan? Anak-anak terkesan gitu, bagaimana gitu. Jadi kita harus hadir gitu di rumah, di keluarga itu hadir. Itu cara menurut saya gitu, itulah cara terbaik kita. Kadang-kadang kan ada satu keadaan di mana kita nggak bisa juga di rumah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kan bukan sebuah pola gitu. Karena seseorang yang terbiasa pulang malam, dia akan pulang malam gitu. Orang itu kalau nggak ada kerjaan pun jam 5 sore, wah kelihatannya jam segini kok pulang aneh gitu kan, ya malam lah dia pulangnya gitu. Artinya kalau seorang itu biasa pulang cepat ya pulang cepat aja gitu. Maka saya menyarankan kepada teman-teman satu ukurannya, menjadi pengusaha udahlah gitu ya, nggak usah meeting sampai tengah-tengah malam gitu. Jangan menjadi manusia malam gitu, jadilah manusia pagi.
Jadi enak itu pagi gitu, meeting pagi jam 3 pagi boleh nggak gitu? Boleh. Oh, keren kan Bang gitu. Oh, ketemu habis subuh gitu. Nah ini enak gitu di rumah sambil sarapan lontong sayur gitu kan Bang. Gitu ini sebuah apa namanya sebuah pola gitu. Jadi suatu saat kita kan janjian sama menteri nih, menteri utama nih Bang, ya kan? Nah, menteri utama 3 kali gitu ya. Janjiannya jam 12 malam gitu. Nah, saya bilang nggak bisa lah 12 malam, saya pusing. Saya itu kalau tidur di atas jam 1, jam 12 itu mesti nggak bisa bangun itu. Rusak semua pola hidup kita kan. Gitu. Jadi 3 kali nggak pernah bisa ketemu. Kan sama antum juga tuh. Ya kan, orang kayak apa ngantri sama kita enggak lah gitu. Ya kan, kita ada meeting malam ini gitu kan. Meetingnya pagi kita jam 3 ya kan, jam setengah 4 gitu. Jadi menjadi manusia pagi gitu. Kalau quality time dengan keluarga ya kan, gitu. Kalau sopir nggak ada ya antar anak-anak itu quality time gitu. Tapi alasannya selalu kan ini kan belum selesai masalahnya ini. Iya, makanya itu masalahnya nggak pernah selesai gitu. Kenapa belum selesai masalahnya? Karena Anda masih bernapas gitu. Begitu Anda nggak bernafas, insya Allah masalahnya selesai. Ya, akan ada surat wasiat yang harus diterima oleh anak-anak, oleh istri gitu ya. Gitu. Nah, kalau soal MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana Pak cara kita menghadapi persaingan global seperti masyarakat ekonomi ASEAN ini? Gimana cara kita menghadapinya itu? Iya. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu tentang apa sih gitu. Masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah tentang pasar gitu. Jadi adalah sebuah inisiatif di mana ASEAN itu ingin membangun sebuah pasar yang lebih besar gitu, yang jumlahnya 600 juta penduduk gitu ya. Jadi kunci utamanya itu pasar. Maka di sana ada 5 hal yang akan terjadi. 1 itu adalah arus barang itu lebih bebas gitu, bebas. Jasa itu bebas, investasi itu bebas, capital itu bebas, dan pekerja itu bebas. Nah, bebas kemana? Bebas masuk ke negara-negara ASEAN gitu. Nah, yang harus kita pahami bahwa setiap negara itu berbeda tantangannya. Singapura itu dari 5 juta penduduk gitu, pasarnya itu naik gitu menjadi 600 juta. Berapa kali lipat itu? Berkali-kali lipat. Iya, 150 kali lipat gitu. Malaysia juga begitu. Indonesia itu separuh dari ASEAN itu ya Indonesia gitu. Artinya apa? Sebetulnya yang akan berbondong-bondong itu mereka di sini gitu. Gitu karena buat Indonesia sendiri kita aja nggak kuasain gitu hari ini ya kan gitu, pasar negeri sendiri aja kita nggak kuasain. Nah ini sebuah tantangan gitu, sebuah tantangan yang mau nggak mau harus kita hadapin. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana gitu para pengusaha gitu kemudian masyarakat gitu membentuk sebuah gerakan gitu, gerakan agar pasar ini kembali menjadi bisa kita kuasai gitu. Seperti Rasulullah mengatakan gitu, kuasailah pasar gitu. Kalau nggak bisa kuasain, bikin pasar semisal. Nah tentu menguasai Indonesia ini kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Nah makanya gerakan Beli Indonesia itu mendorong gitu komunitas-komunitas itu untuk menguasai pasarnya. Nah, contohnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu coba membela produk-produknya Muhammadiyah gitu. Ya kita nggak mungkin kok nyuruh orang asing itu keluar dari sini gitu kan. Kita nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah ketika ada mereka gitu, ada barang mereka, ada apapun itu kita tetap bela anak-anak bangsa kita. Itu satu hal yang harus kita fahami, yang harus kita lakukan gitu. Mau nggak mau gitu. Kalau di Inggris itu dulu itu bisa bangkit dengan Buy British gitu, kenapa di Indonesia kita tidak bisa bangkit dengan Beli Indonesia? Oke, baik. Ini ada dari guru nih tampaknya nih. Pak, profesi kami sekarang guru, tapi kami ingin berbisnis. Apakah harus ganti profesi? Kemudian kaitan dengan dunia bisnis dengan dunia pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi bisnismen? Dari Pak Haji Sanusi, peserta Leader Forum IBF Tangerang. Iya, Pak Haji Sanusi, terima kasih. Jadi
apakah dia harus ganti profesi, itu sebuah pilihan hitung-hitungan resiko ya. Yang harus Bapak ketahui bahwa membangun bisnis itu banyak yang hal-hal yang kita tidak sangka, hal-hal yang tidak kita lihat gitu. Wah, ini mau bisnis katakanlah itu jualan satu produk yang kita lihat orang banyak sekali punya produk, belum tentu kita itu bisa jualan juga gitu. Kenapa? Mungkin ada hal-hal lain gitu ya. Orang udah loyal kepada brand tertentu gitu dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang harus dibangun. Artinya apa? Akan banyak perjuangan-perjuangan di sana. Akan banyak kesusahan-kesusahan yang harus kita hadapin. Itu sesuatu yang kenyataan yang harus kita sadari gitu. Nah, jadi kalau kembali pertanyaannya apakah saya harus keluar atau tidak, kembali kepada Bapak, apakah untuk mengatasi semua kesulitan itu Bapak mampu atau tidak, terutama dalam hal pendapatan ya gitu. Kalau kita itu sambil bangun bisnis tapi sambil cari makan, waduh susahnya minta ampun ya. Jadi bisa-bisa kita menyerah lagi nanti gitu. Nah sebaiknya ya nggak apa-apalah gitu, Sabtu Minggu jualan, coba-coba gitu kan. Itu mending lebih saya sarankan. Oke. Bagaimana Pak caranya mempertahankan keyakinan, merawat keyakinan supaya tetap yakin untuk bisa menjadi orang kaya? Iya. Jadi memang keyakinan itu kan naik turun ya Bang ya. Iya. Gitu. Iman naik turun gitu. Jangankan kita, Rasulullah aja ketika menghadapi sebuah kesulitan sedih juga. Walaupun keyakinan beliau pasti kan beda sama kita. Tetapi orang sedih gitu, pasti kan ada sesuatu gitu kan gitu ya. Ketika ayat itu tidak turun lama beliau sedih dan sebagainya. Jadi apalagi kita ini kelasnya gitu. Nah makanya memang ini sebuah sifat dari manusia. Nah kalau bertanya gimana caranya kita mempertahankan agar istiqomah kan sebetulnya gitu. Kalau naik turun itu mesti, tapi istiqomah gitu. Jadi begitu kita nggak yakin ada yang dorong gitu, ada yang ngingetin, ada yang bertanya sehingga kita malu. Kamu kan punya cita-cita, kamu kan punya anak, kamu kan ini sebentar lagi gitu. Nah ini yang kita perlukan, yang kita sebut sebagai support system sebetulnya. Maka kenapa kita bicara keluarga tadi? Keluarga itu sebuah support system yang luar biasa kuat, ya. Maka istri harus redok. Kalau istri nggak redok, susah. Itu lebih susah gitu. Begitu susah itu istri nggak redok gitu ya. Apa yang terjadi? Kamu sih gitu. Sudahlah, nggak usah aja diteruskan dan sebagainya. Itu keluarga ya. Jadi keluarga itu sebuah support system yang sangat kuat. Artinya ini harus kita bangun, keterbukaan, keredoan istri, ya, keredoan anak-anak. Kalau perlu ya, kalau anak-anak udah dewasa gitu. Satu. Yang kedua, support system yang lain adalah sahabat, ya, teman-teman. Makanya di BF itu orang dipersaudarakan. Ada leader forum namanya. Ini sebetulnya untuk menjaga gitu. Jadi leader forum itu anggotanya harus orang-orang yang saling percaya gitu. Kemudian ada lagi guru gitu. Jadi semua punya mentor gitu, mentor bisnis ya, mentor spiritual itu harus punya. Kalau nggak punya berat sekali hidup kita. Ya bahkan Rasul mengatakan seorang yang tidak ketemu ulama 40 hari maka hatinya mati gitu. Gitu. Hati mati ini gimana ya, hati yang tidak ada keyakinan sama sekali gitu, keyakinannya buruk ya gitu, tidak ada keyakinan, terutama keyakinan tentang apa yang Allah janjikan gitu. Jadi mentor itu sangat penting Bang gitu. mentor bisnis gitu ya, itu sangat penting. Nah, saya sendiri ya punya banyak gitu ya, yang lebih senior, yang tetap gitu, semua siapapun itu membutuhkan ya. Baik, para pejuang beli Indonesia, banyak sekali makin terakhir ini makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengalir, tapi tampaknya kita hanya bisa merespon sebagian besarnya. Kemudian sebagian kecilnya gimana? Semarang tadi ada beberapa orang yang menghubungi kita kembali.
karena untuk bertanya, tetapi sebenarnya kita sangat ingin, makanya kemarin tadi ketika ada ibu-ibu yang mengatakan menelepon ke pihak kita di sini mengatakan bahwa kok ibu-ibu nggak dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya masih banyak kesempatan, dan saran saya besok untuk di depan ibu-ibu, untuk yang di depannya Skype-nya ibu-ibunya bagian di depan. Jadi di belakang kita lihat ibu-ibunya nggak kelihatan gitu. jadi ke depan ini bagaimana caranya ibu-ibunya di depan, sehingga kalau misalnya bertanya itu cepat karena apa, bukan apa-apa, ini menyangkut durasi yang sangat mahal. Sebenarnya kita masih ingin melanjutkan banyak hal, tapi saya ingin menyampaikan kepada para pejuang di seluruh Indonesia bahwa kita ada pertemuan. Media ini pun kita hadirkan agar kita bisa bertemu. Nah, pertemuan nanti yang kita kopi daratnya istilahnya, itu nanti dalam acara Halal Bihalal di Bandung pada tanggal 8-9 September yang akan datang. Maka kami mengundang para Bapak Ibu sekalian dan pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air untuk hadir dalam acara itu. Dengan menghubungi panitia, ada Mas Sodik, kalau di pusat kemudian juga ada Mas Galunggung dan kawan-kawan IEB Bandung yang menjadi panitia pelaksana di daerah. Nah inilah di belakang saya ini ada pengumuman tentang halal bihalal itu. Anda bisa lihat itu ada saudara Sunendi, itu Sunendi adalah kawan kita dari IEBF Karawang. Beliau adalah kandidat Vcoach. Kemudian ada Sagita, Ibu Gita, beliau juga adalah kandidat Vcoach, adalah seorang pengusaha properti dari Kota Bandung. Dan Anda bisa melihat, saya agak begini sedikit biar kelihatan tulisannya itu, ya di nomor 085828 itu nomornya Kang Sunendi. Kemudian untuk Ibu Gita di 0822 81848 6202. Acara kita nanti akan berlangsung di sebuah aula di Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Jadi kalau kita dari Bandung itu arah ke atas menuju ke arah Lembang, itu sebelah kiri di kawasan Siabudi ada Universitas Pendidikan Indonesia. Di situ kita adakan acara selama 1 hari full sampai malam, dan di malam harinya ada ramah tamah di mana kawan-kawan Bandung menjanjikan akan menghadirkan musik angklung dengan sambil menyanyikan beberapa lagu, khususnya lagu Sholawat Beli Indonesia dan tentu juga Mars IBF. Oleh karena itu kami mengundang sekali lagi kepada semua anggota dan semua pejuang di seluruh tanah air untuk hadir dalam acara itu supaya kita lebih bersemangat. Dan insya Allah dengan forum seperti ini kita akan mendapatkan inspirasi, mendapat semangat, mendapat energi, sehingga menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam bisnis dan kehidupan itu terasa lebih ringan. Nah sebelum kita tutup, saya ingin meminta Pak Happy untuk memberikan sebuah closing statement. Iya, jadi Indonesia itu sebuah negara, sebuah bangsa yang didesain untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang kaya raya, bangsa yang maju, ya, bangsa yang akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Ini bisa kita lihat dari apa yang ada di Indonesia saat ini. Ya, saya ketika bertemu dengan Mbah Maimun mengatakan bahwa Indonesia ini satu perbendaharaan yang kalau kita memahami itu, Anda tahu bahwa sebetulnya perbendaharaan itu semua ada di Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak bangsa adalah menyadarinya, bangkit gitu. Karena kalau kita tidak menyadari, tidak bangkit dan tidak merasa memiliki, maka orang lain yang akan merasa memiliki. Menjadi pengusaha adalah sebuah panggilan yang hari ini dibutuhkan oleh bangsa kita untuk bangkit. Karena skenario ekonomi dunia hari ini itu ditentukan oleh sektor swasta. Dan sektor swasta itu diisi di belakangnya adalah para pengusaha. Sebuah bangsa yang pengusahanya kuat, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat. Tetapi sebuah bangsa yang pengusahanya lemah, sektor swasta lemah, dia akan menjadi bangsa yang lemah. Maka hari ini menjadi komitmen kita bersama. Mari kita bangun umat, mari kita bangun diri, kita bangun bangsa Indonesia. Berbisnis dengan ilmu, insya Allah mudah-mudahan Allah redho kepada kita semua. Kita menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Pak Epi, terima kasih telah berbagi, dan kita ingin berpanjang-panjang kalimat sebenarnya. Maksud saya ingin memperpanjang pertemuan ini, tetapi waktu yang terus membatasi kita, bahkan waktu kita pun akan segera berakhir nanti tidak lama lagi barangkali.
termasuk waktu kita yang ada di dunia ini. Tetapi mudah-mudahan dengan waktu singkat ini kita memberi banyak amal yang akan kita bawa pulang nanti menghadapnya ketika dia memanggil kita ke sana. Baik, dengan mari kita tutup forum ini dan akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang di hari yang sama, di hari Jumat jam seperti yang sama. Namun untuk menutup ini sambutlah dengan penuh semangat, salam kebanggaan kita. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa memiliki kekuatan keimanan kepadanya. Kemudian kita berjuang atas namanya dan insya Allah kita menutup mata dengan bibir kita bergetar karena menyebut asmanya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.